wasallam. Tadi malam di kultum tarawih kami sampaikan bagaimana kemudian puasa ini bisa menjadikan kita seorang yang bertakwa, yang kemudian bisa menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika kita membahas tentang pribadi-pribadi orang yang bertakwa, tentu pasti ada kriteria-kriteria yang ini sudah banyak dibahas dan dijelaskan oleh para asatidz. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diterima dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas, yang mana beliau masih sepupu dengan Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, satu kakek dengan Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas ini merupakan salah satu dari 4 sahabat yang bernama Abdullah, yang merupakan sahabat-sahabat istimewa. Jadi kalau kita membaca sejarah, terutama tentang ilmu hadis, tentang rijalul hadis, orang-orang yang senantiasa berkecimpung di dalam dunia hadis, itu ada 4 orang namanya Abdullah yang mirip-mirip sifatnya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair. Keempat orang ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu merupakan remaja yang masih belia sekali. Usianya masih 9-10 tahunan. Dan ketika Rasulullah wafat itu masih usia 12, 13 dan 14 tahun. Dan mereka dikaruniai usia yang panjang. Kemudian mereka juga dikaruniai kecerdasan, pemahaman terhadap ilmu agama yang sangat mendalam, dan juga mereka memiliki murid-murid yang banyak sekali. Jadi ini 4 orang yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 orang yang bernama Abdullah. Di antaranya yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan begini, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah masyhur ya. Terdapat di dalam kitab At-Tirmizi, dicantumkan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Ibnu Abbas mengatakan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu hadisnya. Faqala ya ghulam inni u'allimuka bikalimatin ihfadillaha yahfaduka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, wa'lam annal ummata law ijtama'u ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairu At-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini bapak-bapak bisa lihat di kitab atau buku hadis yang namanya Al-Arba'in An-Nawawi. Dan ini sudah banyak dijelaskan. Maka Abdullah bin Abbas ya mengatakan, dulu aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan Rasulullah itu memiliki kedekatan dengan anak-anak. Karena Ibnu Abbas waktu dibonceng oleh Rasulullah itu masih anak-anak. Ya, di dalam riwayat itu dijelaskan masih sekitar 9 tahun. Jadi masih muda sekali. Ya. Masih sangat
muda sekali, usia 9 atau 10 tahun. Kalau sekarang ya kelas 4 atau ya kelas 5 SD, ya maksimal kelas 5 SD, 10 tahun gitu. Maka ini luar biasa pesan Rasulullah yang disampaikan kepada anak sekecil itu. Dan kita tahu bagaimana Ibnu Abbas dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau selain sepupunya, bibinya beliau Maimunah juga menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau punya akses langsung ke rumah Rasulullah. Bahkan kemudian ketika beliau meriwayatkan tentang hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam di rumah bibinya Maimunah, Rasulullah salat, Ibnu Abbas kan salat di samping kiri Rasulullah, ingin berjamaah dengan Rasulullah, di samping kirinya salat, maka ditarik oleh Rasulullah sebelah kanan. Ini menjadi hukum syariat, kalau salat berjamaah ya di sebelah kanan gitu ya, sebelah kanannya imam. Karena ini diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini sering menyiapkan wudu Rasulullah, air Rasulullah untuk berwudu di malam hari, sehingga ketika membawakan air itu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam urusan agama dan pahamkan dia urusan tafsir, urusan ta'wil. Maka kemudian kita tahu Ibnu Abbas kelak menjadi seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli sejarah, ya, ahli nasab, ahli bahasa, ahli fiqih, segala macam ya. Jadi kalau di musim haji itu kan sering ada majelis-majelis begitu. Nah, Ibnu Abbas ini mengajar ribuan orang ya, yang pengikutnya itu, mustaminya ribuan orang. Saking apanya? Saking fakihnya dia di dalam urusan agama. Tapi walaupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah didoakan seperti itu, apakah Ibnu Abbas kemudian duduk diam saja? Aku sudah didoakan saja oleh Rasulullah, tidak perlu lagi belajar? Tidak. Ibnu Abbas dengan tekun belajar, gitu ya. Jadi beliau ini luar biasa. Bahkan tidak jarang beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mencari satu hadis Rasulullah SAW. Jadi kan Rasulullah itu sering ya menyampaikan ajarannya, menyampaikan wajangannya kepada sahabat-sahabat senior yang pada waktu itu Ibnu Abbas tidak hadir di majelis Rasulullah SAW, sehingga dia harus mencari kepada sahabat-sahabat senior itu. Pernah suatu hari beliau sampai di siang hari gitu ya, karena saking jauhnya tempat sahabat itu, di siang hari panas, ternyata ketika diketuk pintunya sahabat yang dia cari itu tidak ada, artinya tertidur di dalam rumah. Kemudian beliau membuka sorbannya, digelar, kemudian tidur di emperan rumah di siang hari ya, di padang pasir yang seperti itu keadaannya di Madinah. Maka kemudian ketika bangun, si sahabat senior tadi buka pintu, heran ternyata ada Ibnu Abbas. Luar biasa gitu ya, ada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat tadi, mengapa engkau jauh-jauh datang ke sini? Aku mau mencari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Rasulullah tadi, harusnya saya yang kemudian mendatangimu. Kamu tidak perlu Anda tidak perlu susah payah datang ke sini. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ya, orang itu mendatangi ilmu, ya, mendatangi sumber ilmu. Begitulah adabnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau kemudian menjadi ulama besar gitu ya, sampai kemudian usia tua, artinya di atas 70 tahun beliau baru wafat. Maka apa isi dari pesan Rasulullah SAW kepada anak kecil tadi? Ibnu Abbas masih usia 10 tahun. Kata Rasulullah, ya ghulam, inni u'allimuka bikalimatin. Wahai gulam, masih disebut gulam, wahai anak kecil, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Ini metode Rasulullah yang luar biasa. Mau menanamkan sifat-sifat tauhid, mau menanamkan ajaran tauhid ke dalam diri seorang anak kecil, dibonceng dulu, Pak, ya, dibonceng dulu, dibikin senang dulu hatinya. Jadi di dalam riwayat yang lain dijelaskan, Rasulullah itu mendapat hadiah seekor baglah, ya, al-bighal, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, dari Raja Persia atau Romawi saya lupa, tapi yang cabang di Suriah gitu ya, cabang di negeri Syam. Nah, diberi hadiah, namanya diberi hadiah kendaraan ya, pada waktu itu kan kendaraan ya cuman itu ya, baglah, kuda ataupun unta gitu. Jadi yang
Ya, yang paling bagus tentunya ketika dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ingin mengajak untuk test drive gitulah istilahnya kalau kita sekarang. Diajaklah Ibnu Abbas dibonceng. Anak kecil dibonceng senang. Ketika sedang senang-senangnya itulah perasaan anak kecil itu kemudian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat yang disampaikan kepada anak umur 10 tahun. Apa kata Rasulullah? Ihfadzillaha yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadzillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Wa'lam, ya. Ketahuilah, lawijtama'u an-nasa, jika semua manusia itu berkumpul, ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah takdirkan. Walau ijtama'u ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika seluruh manusia itu bersepakat, berkoalisi, bersekongkol untuk memudaratkanmu, memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena-pena untuk menulis takdir itu sudah diangkat, wajah fatis suhuf, dan kertas pun sudah ditutup. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Hasan sahihnya Imam At-Tirmizi. Ini Imam At-Tirmizi luar biasa, Pak ya. Imam At-Tirmizi ini tinggal di Termes ya. Termes itu dulu dikasih nama oleh Raja Yunani karena di situ panas semuanya. Kalau orang Indonesia bilang menyimpan air panas di termos ya. Termes itu suatu tempat di Asia Selatan ke Asia Timur, hampir berbatasan dengan Afghanistan. Itulah asal dari Imam At-Tirmizi ya. Imam At-Tirmizi ini luar biasa ya. Namanya Abu Isa At-Tirmizi. Beliau ini kata orang-orang ahli hadis ini Bukhari di zamannya ini. Bukhari di zaman ini karena hafalannya yang luar biasa, kemudian karya tulisnya yang banyak. Tapi kemudian apa yang terjadi di akhir hayatnya? Imam At-Tirmizi di akhir hayatnya mengalami kebutaan. Karena apa? Sering menangis. Menangis karena apa? Takut bekal menuju Allah, bekal matinya tidak cukup. Luar biasa. Hafal ribuan hadis, menulis ratusan kitab, masih menangis di penghujung hidupnya sampai matanya buta. Ini kan luar biasa. Saking banyaknya membaca, saking banyaknya menulis. Karena ulama itu Pak kalau menulis bisa semalaman nulis hadis itu. Dulu belum ada diketik, dicetak. Kalau salah bisa di-delete, bisa di-undownload. Tidak bisa ditulis begini kitab-kitab itu. Nah, ini Imam At-Tirmizi. Kemudian wa fi riwayatin ghaira At-Tirmizi, di dalam riwayat selain riwayat dari jalurnya Imam At-Tirmizi, hadis ini berbunyi ihfadillaka tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah Allah ya. Di waktu kamu lapang maka Allah akan mengenalmu di waktu kamu sempit. Kemudian wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah semua yang luput darimu, yang ditakdirkan untuk luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan semua yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada beriringan dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi, kemudahan atau solusi itu berada beriringan dengan masalahnya, dengan kesulitannya. Wa anna ma'al usri yusra, dan kemudahan itu berada atau bersama dengan kesulitan. Maka ikhwatu iman jamaah rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid kepada anak sekecil itu usia 10 tahun. Berat sekali materinya ini Pak. Bayangkan kalau sekarang kita ajarkan anak kita yang 9 tahun 10 tahun ya, jagalah Allah nak, Allah akan menjagamu. Berat sekali kalimat itu Pak ya. Coba kalau kita maknai secara letterlek gitu ya. Tapi ini bahasanya sangat tinggi Rasulullah gitu ya. Terhadap siapa? Anak kecil. Dalam sekali maknanya. Ihfadillah, jagalah Allah. Apa betul Allah memerlukan penjagaan kita? Bukankah Allah yang maha hafizun,
yang Maha Hafizun gitu ya. Allah yang Maha menjaga. Tetapi kenapa kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah perlu dijaga? Nah, maka kemudian oleh para ulama hadis ini kemudian disyarah bahwasanya yang perlu dijaga adalah hududullah, menjaga aturan-aturan Allah. Kembali kepada pribadi yang bertakwa tadi, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjaga perintah Allah untuk senantiasa dikerjakan, larangan Allah untuk senantiasa ditinggalkan. Maka seperti itulah nanti pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini luar biasa ya. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan bagaimana kemudian kalimat-kalimat yang sama tentang penjagaan ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat. Jagalah salat-salatnya dijaga. Ya, apalagi kemudian di bulan Ramadan ini kita perbanyak salat. Banyak salat sunnah ditambah gitu ya. Jadi kan di dalam keterangan dijelaskan salat sunnah dikasih pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Tapi tidak usah dihitung-hitung dengan hitungan manusia, hitungan kita. Berarti kalau 70 kali lipat, wah ini kalau satu bulan 30 kali. 30 kali salat subuh kali 70 2100. Ah, 5 tahun 7 bulan. Lepas Ramadan Ustadz kita tidak perlu salat lagi selama 5 tahun gitu ya. Karena sudah punya stok, ini salatnya 5 tahun diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Nah, ini bukan seperti itu pemahamannya, tapi ini untuk menjadi motivasi kepada kita. Nah, begitulah salatnya gitu ya. Dan panjang-panjang salatnya gitu ya. Alhamdulillah. Maka kalau kita melihat bagaimana salatnya Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ini hadis yang sangat masyhur. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kami sumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Suatu Ramadan, di satu Ramadan kami berRamadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berpuasa di satu kali bulan Ramadan, entah di tahun keberapa, tapi yang jelas setelah tahun kelima Hijrah. Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk di periode Mekah, masuk Islam, kemudian diutus oleh Rasulullah kembali ke kampungnya untuk mengislamkan suku Ghifar. Masuk Islamlah setengahnya ketika datang Abu Dzar Al-Ghifari pulang dari Mekah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hampir 100% dari suku Ghifar itu masuk Islam semuanya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari baru kembali ke Madinah di tahun kelima Hijriah. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, sumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami pernah berpuasa dengan Rasulullah di satu bulan Ramadan. Ya, falam yaqum bina syai'an minasyahri hatta ma baqiya sab'un. Rasulullah tidak pernah keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah di masjid gitu ya. Qiyamul Lail yang kita sebut hari ini salat tarawih. Tidak pernah keluar sampai berapa? Sisa 7 hari. Artinya di malam ke-23. Faqama bina, maka di malam ke-23 Rasulullah keluar. Bagaimana sholat dengan suara sahabat? Faqama bina hatta dhahaba nahwan min thulutsil lail. Rasulullah sholat bersama kami sampai lepas tengah malam. Artinya dimulai setelah Isya sampai tengah malam, sampai jam kira-kira tengah malam, sampai sepertiga malam. Hatta dhahaba nahwan min thulutsil lail, sampai setengah malam. Sepertiga malam itu berarti jam 10 ya, jam 10-an atau setengah 11. Di malam ke-23. Malam ke-24 katanya Rasulullah tidak keluar lagi. Falam yakum bina lailata ar-rabi'ah wa qama bina lailata allati taliha. Di malam ke-25, malam selanjutnya Rasulullah keluar lagi. Kemudian salat faqama bina hatta zahaba nahwun min syatril lail. Bagaimana panjang salatnya? Dari Isya sampai pertengahan malam, sampai jam 12 malam. Panjang sekali salat mereka. Kemudian di malam ke-26 beliau tidak keluar lagi di malam ke-27. Ya, Rasulullah wa ba'atha ila ahlihi, Rasulullah memanggil keluarganya, istri-istrinya diajak ke masjid. Kemudian wajtama'an nasu, orang-orang pun berkumpul. Bagaimana salatnya? Faqama bina hatta khashina ayyafutanal falah. Kami salat dengan Rasulullah selesai Isya sampai pagi sepanjang malam, hatta khashina ayyafutanal falah. Qultu wa mal falah? Qala as-sahur. Sampai kami khawatir tidak sempat makan sahur. Saking panjangnya salat Rasulullah dengan para sahabat pada waktu malam itu, khawatir tidak kebagian makan sahur sampai kok pagi betul ini, sepanjang malam gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi begitulah beliau
beliau mencontohkan sholat, tapi tidak setiap malam seperti itu dengan para sahabat. Artinya apa? Artinya ya seperti itulah kesungguhan mereka di dalam beribadah. Sehingga kemudian di malam ke-25 tadi, ketika Rasulullah sholat sepanjang sampai pertengahan malam, para sahabat nawar, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak sholat saja sampai pagi sekalian dihabiskan? Maka apa kata Rasulullah? Ya, ini nawar pada Rasulullah, Pak, ya. Sudah sholatnya sangat panjang, lama, ditawar pula. Minta apa? Minta sampai pagi. Maka kemudian kata Rasulullah, innar rajula idza sallama al imam hatta yansarifa husibalahu baqiyatul lailati. Sesungguhnya seseorang itu jika dia sholat dengan imam hatta yansarifa sampai selesai, ya husibalahu baqiyatul lailati, maka dia akan dicatat sholat semalam penuh. Jadi kalau setelah sholat isya kita sholat bareng imam, ya. Idza sallama al imam, sholatnya dengan imam yang betulan, imam di masjid, bukan imam di rumah gitu. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, anaknya jadi makmum, tidak seperti itu, tapi salat imam di masjid, ya, imam yang memang imam betulan. Hatta yang serifah, sampai selesai dari rakaat pertama salat tarawih sampai rakaat terakhir di salat witir, maka dia akan dicatat salat semalam penuh. Ini fadilahnya di bulan Ramadan, salah satunya. Kalau kita mau dikasih pahala salat semalam penuh, ya lakukan itu, ya. Jadi kata Rasulullah, ada solusi walaupun kita tidak sholat semalam penuh, tapi kemudian dikasih solusi seperti itu, ya. Artinya ada pahala yang setara dengan sholat semalam penuh. Nah, ini sholat hafidhu ala salawat, dijaga sholatnya. Atau kemudian kita lihat lagi menjaga apa? Menjaga pandangan gitu, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin itu untuk apa? Menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, ya, supaya tidak berzina. Ya. Pandangannya dulu dijaga. Ya, pandangan dijaga di mana? Di mana-mana. Ya. Mau di jalan, mau di kamar. Karena sekarang luar biasa itu, ya. Kita untuk menjaga pandangan itu sulit sekali. Sudah di jalan banyak betul yang bisa dilihat. Di kamar juga ada juga yang bisa dilihat, gitu, ya. Bisa pakai handphone, pakai apapun. Jaga pandangan di zaman ini susah sekali, Pak. Ya. Tahun lalu saya pernah bercerita di sini tentang bagaimana seorang sahabat yang menjaga pandangannya dan itu bertakwa betul-betul, Pak, ya. Betul mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mungkin masih ingat seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman ini kan sahabat Rasulullah yang sering dimintai tolong oleh Rasulullah. Tugasnya adalah menyampaikan pesan Rasulullah kepada orang-orang di pinggiran kota Madinah. Suatu hari Rasulullah memerintahkan Sa'labah ini untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang jauh di pinggiran kota Madinah. Disampaikanlah pesan itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Masalah ketika pulang. Ketika pulang Sa'labah apa? Sa'labah tidak sengaja melihat aurat seorang wanita Ansor di dalam rumahnya. Bayangkan, Pak, di dalam rumahnya, paling sebolongan apa sih, ya? Namanya di dalam rumah kan orang sudah safety, sudah tertutup, tetapi ada celah yang bisa dia lihat. Itu pun tidak disengaja. Tetapi apa yang dilakukan Sa'labah? Saking takutnya kepada Allah, saking sudah terbentuknya ketakwaan di dalam dirinya, sampai-sampai dia tidak berani pulang menemui Rasulullah di Masjid Nabawi. Tidak berani, Pak. Takut dan malu. Apa katanya? Jangan-jangan nanti setelah aku melakukan dosa ini, karena dia meyakini ini dosa besar ini, melihat aurat wanita yang bukan mahram. Luar biasa, takut pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian malu kepada Rasulullah, jangan-jangan nanti ketika aku sampai turun ayat gitu, ya. Turun wahyu berkenaan dengan aku, orang yang mengintip gitu, padahal tidak sengaja. Akhirnya dia melarikan diri selama 40 hari, Pak, di perbukitan gitu, ya. Sampai kemudian singkat cerita sampai ini kepada Rasulullah, dimintalah kemudian ada yang mengatakan Salman Al-Farisi bersama dengan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan Salman Al-Farisi dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi yang populer adalah Salman dengan Umar, nyusul ke sana. Disuruh pulang gitu, ya. Disuruh pulang. Jadi setiap malam kata orang-orang Arab Badui gitu yang ada di perbukitan itu orang tiap malam memohon ampun, berteriak pada Allah Subhanahu wa taala, hindarkan ya Allah aku dari siksa api neraka jahanam. Tiap malam, Pak. Gara-gara apa? Melihat aurat wanita tanpa disengaja. Apalagi kita yang disengaja gitu, ya.
Kita malah tidak kelihatan, dicari-cari gitu. Apalagi di jalan, banyak sekali, luar biasa. Ini kadang-kadang begitu. Tapi sahabat ini luar biasa, ketakutan sekali, Pak. Tetapi kemudian ya dengan ketakwaannya itulah ya, luar biasa lah pokoknya, sampai dibujuk oleh Salman Al Farisi, oleh Umar bin Khattab, kembali ke Masjid Nabawi. Dan ketika Rasulullah sedang sholat, akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok menghilang? Padahal Rasulullah sudah tahu, cuman hanya untuk konfirmasi gitu ya. Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat, aku melakukan dosa besar ya Rasulullah, di hadapan para sahabat. Tidak ditanya sama Rasulullah, tidak kepo gitu ya, dosamu apa gitu ya. Tidak, pokoknya dosa besar sudah. Maka oleh Rasulullah, saya ajarkan doa kepadamu supaya dosa-dosamu diampuni. Dibacakanlah surah Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dosa apa ini, kalau dibaca doa-doa ini insyaallah dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak tenang dia. Tapi kemudian pulang ke rumahnya sakit. Ternyata masih dipikirkan juga, Pak. Takut tidak diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sengaja tadi. Sampai akhirnya Rasulullah nengok ke sana, kepalanya disimpan di pangkuan oleh Rasulullah SAW. Wahai Sa'labah, sebenarnya apa yang engkau inginkan? Kata Sa'labah, satu keinginanku agar dosaku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian malaikat menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Sa'labah dan sampaikan kepadanya bahwasanya aku sudah mengampuni seluruh dosanya. Luar biasa, Pak. Karena apa? Karena ketakwaannya langsung di dunia diperlihatkan dan menjadi ibrah kepada kita bagaimana kemudian orang-orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ihfadillah tadi, karena menjaga hududullah, menjaga aturan-aturan Allah, salatnya dijaga, perintah-perintah Allah dijaga, dilaksanakan, larangan Allah kemudian dihindari supaya tidak dilakukan. Maka dia kemudian apa? Mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasulullah, menyampaikan perintah, menyampaikan juga rewardnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dijaga dari apa? Dari segala macam. Ya, dijaga di mana? Fid dunya wal akhirah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pantas saja Umar bin Khattab itu, Pak, ketika jadi khalifah kan tanpa pengawal dia. Tidak takut, bahkan tidur di bawah pohon kurma aja dia tenang-tenang saja. Karena apa? Karena memang dia yakin kalau kita menjaga amanah dari Allah, menjaga hududullah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang mencelakai kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah mau terjadi kepada kita, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan luput. Kalaupun sesuatu yang sudah ditakdirkan luput dari kita, lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpa kita. Ya, law ijtama'u ayyan fa'uka bi syai'in lam yajtamu'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seperti itu. Sehingga Umar pede saja gitu ya. Pede saja karena dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya yang disebut dengan wali-wali Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, alla inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pantas wali-wali Allah itu tidak akan khauf, tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa takut, walahum yahzanun, tidak akan merasa sedih. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, diberikan kabar gembira fid dunya wal akhirah. Karena apa? Karena itu tadi kalimat yang kedua kita lihat, ihfadillah tajidhu tujahaka, maka Allah akan berada di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan selalu membersamaimu. Maka dalam kalimat yang lain kan dijelaskan tajidhu amamaka, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Coba kita konfirmasi dengan satu hadis qudsi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Abu Hurairah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadisnya hadis qudsi, artinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi
wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idanna. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Siapa waliku itu? Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seseorang itu mendekat kepadaku, ya, mendekatkan dirinya kepadaku, lebih aku cintai selain daripada dia mendekatkan diriku dengan amalan-amalan yang wajib. Jadi wali Allah itu adalah orang yang menjaga amalan-amalan wajib, dijaga betul-betul, ya. Betul-betul tadi, ihfadillahnya betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menjaga hududullah. Maka kata Allah di lanjutan dalam hadis itu, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidaklah orang itu kemudian apa? Setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, lalu dia terus dilanjutkan dengan bin nawafili, amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunnah. Sampai kapan? Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ya kan? Orang yang bertakwa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah, Allah mencintainya. Dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Dengan takdir Allah dia ridho, karena ini saling berkaitan begitu ya. Maka kemudian apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Dijaga juga penglihatannya, Pak. Kalau sudah memang niat di dalam diri menjaga aturan Allah, akan dihindarkan gitu ya. Kalau kita sekali saja lalai dengan pandangan kita melihat hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terbiasa, maka tidak akan ada rasa takut lagi, santai saja gitu ya. Kemudian wayadahul lati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang ia menggapai dengannya. Tangannya pun akan dijaga dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalan-amalan kebaikan. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kaki yang ia melangkah dengannya. Wa in sa'alani la'utiyannah, dan seandainya dia meminta kepadaku akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, kalau dia memohon perlindungan kepadaku maka akan aku lindungi. Inilah luar biasanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu menjaga hududullah, orang-orang yang mampu menjaga ya perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah dilaksanakan dan ditinggalkan itu, maka kemudian Allah akan menjaganya ya. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian betul saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan Allah kasih solusi di setiap permasalahannya. Tenang saja gitu ya. Tapi Ustadz, kami ini sudah sering sholat, puasa juga, haji juga, tetap aja susah, tetap aja miskin gitu. Itu kan dalam pandanganmu gitu. Karena apa? Karena kita melihat dari segi materi, padahal ada nikmat yang lebih tinggi daripadanya, itu apa? Nikmat hidayah. Kita masih mau sholat, kita masih mau ngaji, kita masih mau kemudian mendekat kepada Allah, itu adalah kenikmatan yang lebih besar, kenikmatan yang paling besar begitu ya. Jadi jangan sampai kita lihat itu dari segi materi begitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah satu potongan hadis yang mungkin masih kalau kita bahas masih panjang gitu ya. Tapi kemudian secara global maknanya seperti itu. Artinya apa? Orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjaga hududullah, menjaga aturan-aturan Allah, insya Allah hidupnya akan dijaga, baik hidup dia ketika di dunia ataupun ketika dia nanti kemudian menghadap Allah di hari akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat hidup kita fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.